Yang pertama, ini di Risalah Al-Mustarsyidin ya, saya kutip-kutip. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, saya maunya memotong Arabnya tapi nanti lama, kalian juga kesulitan memahaminya. Bertakwalah pada Allah dengan menaatinya, dan taatilah Allah dengan bertakwa padanya. Cegahlah tanganmu dari menumpahkan darah kaum muslim, dan perutmu dari memakan harta mereka, dan lisanmu dari menyinggung perasaan mereka. Cegahlah, ini termasuk warok tadi, cegahlah. Kemudian introspeksilah dirimu dalam setiap lintasan pikiran. Hasibu anfusakum fi kulli lamha. Jadi jangankan kata-kata yang keluar, perbuatan yang terwujud, bahkan lintasan pikiran pun, ayo kita introspeksi, ayo kita uji. Itu quotes pertama. Risalah Mustarsyidin itu isinya banyak quotes-quotes. Nanti ada ulama yang mentahqiq dan menafsir. Ini juga nasihat. Bila engkau mendirikan sholat, dirikanlah sholat perpisahan. Kalau ini tips ya. Kalau ingin sholatmu lebih khusyuk dari biasanya, bayangkan bahwa itu sholat yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa sholat lagi tapi disolati. Nah itu kamu mungkin sholatnya lebih mantap. Bila engkau mendirikan sholat, dirikanlah sholat perpisahan. Jadikanlah sifat santun sebagai rekan, sifat waspada sebagai kawan, keselamatan sebagai gua persembunyian, waktu luang sebagai harta rampasan perang, dunia sebagai kendaraan, dan akhirat sebagai kediaman. Al-Hasan di sini minggu lalu Imam Hasan Al-Basri. Al-Hasan berkata, Allah Ta'ala tidak memberikan waktu istirahat bagi orang mukmin selain di surga. Ini uriannya panjang, insya Allah kalian paham yang dimaksud. Terus ini sampai belakang tentang ilmu. Sebenarnya ratusan halaman saya ambil banyak tentang ilmu, karena kita kan ada di jalan keilmuan. Ikatlah anggota tubuhmu dengan tali kendali ilmu. Gembalakan ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Jadi yang bisa mengendalikan tubuh kita, diri kita itu ilmu. Yang bisa ngerem ambisi kita itu kesadaran bahwa Allah dekat. Berdilah di hadapannya layaknya seorang hamba yang memohon perlindungan, niscaya kau dapati dia penuh belas dan kasih sayang. Terus tinggalkan segala perbuatan yang pada akhirnya memaksamu beralasan, dan jauhi segala kondisi yang membuatmu memaksa diri. Tindakan yang baik itu biasanya kamu tidak butuh alasan. Jawabannya ya di perbuatan itu sendiri. Sholat, puasa, menyantuni anak yatim, kerjasama dalam kebaikan, itu perbuatan-perbuatan yang tidak butuh alasan. Tapi perbuatan-perbuatan rusak, kacau, itu biasanya butuh alasan. Jadi kalau kamu rasa orang tanya padamu, mengapa kamu melakukan itu, terus kamu butuh jawaban panjang lebar, butuh alasan detail, mending kamu tinggal. Itu biasanya tidak beres. Tidak butuh dalih. Perbuatan baik itu bisa langsung dipahami. Kemudian segala ilmu yang tidak mengandung 3 hal hanya menambah bukti yang memberatkan si pemilik ilmu. Ketiga hal itu adalah, ini diperhatikan, buahnya ilmu harus 3 ini, katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Membuatmu berhenti menyakiti orang lain dengan cara menghentikan kesukaan. Maksudnya hasilnya ilmumu itu harus menggembirakan, harus kemanfaatan bagi orang lain, bukan menyakiti. Jadi keluar hasilnya adalah manfaat.
Kalau ke dalam apa? Amal yang diiringi rasa takut pada Allah. Jadi setiap nambah ilmu, semakin dekat kamu sama Allah, semakin takut sama Allah. Itu berarti ilmumu manfaat. Yang ketiga, berbuat adil. Semakin tambah ilmu, semakin kau adil dan kasih sayang sama orang. Kok ilmunya nambah, semakin keras, semakin kaku, semakin tidak toleran, semakin tidak kasih sayang. Ada yang keliru dengan konstruksi keilmuan kita. Ketahuilah bahwa tidak ada perhiasan yang lebih indah dipakai daripada akal, dan tidak ada pakaian yang lebih indah dikenakan daripada ilmu. Perbarui tobatmu setiap waktu, bagilah umurmu dalam 3 waktu. 1 waktu untuk menuntut ilmu, 1 waktu untuk beramal, 1 waktu untuk memenuhi hak jiwa dan keperluanmu. Nah, itu nasihat juga. Ciri orang yang berhasil mencapai makrifat adalah dia memahami bahwa ilmu semakin bertambah dengan kehati-hatian, dan ilmu semakin banyak dengan keteladanan. Karena semakin ilmunya tambah, semakin tambah rasa takutnya. Semakin amalnya tambah, semakin tambah kerendahan hatinya. Ini silahkan kalian syarah sendiri untuk konteks hidupmu. Ciri-ciri orang berilmu: jika dia melihat, dia mengambil pelajaran. Jika dia diam, berarti dia berpikir. Jika dia bicara, berarti dia berzikir. Jika tidak diberi, dia bersabar. Jika diberi, dia bersyukur. Jika tertimpa musibah, dia mengucap innalillah. Jika dikatai bodoh, dia tidak marah. Jika mengetahui, dia rendah hati. Jika mengajar, dia berlaku lembut. Dan jika diminta, dia memberi. Inilah ciri ulama. Kalian kalau milih-milih ustadz, milih ulama hari ini, coba cek ciri-cirinya. Dia orang berilmu yang sejati apa tidak? Cirinya itu. Oke. Terus, orang bodoh mengira orang berilmu itu pendiam atau gagap. Padahal hikmahnya lah yang membuatnya diam. Orang dungu mengira orang berilmu itu cerewet. Padahal nasihat demi Allah lah yang membuatnya bicara. Orang bodoh juga mengira orang berilmu itu hartawan. Padahal sikap menjaga kehormatanlah yang membuatnya tampak kaya. Jadi orang berilmu itu biasanya ada karakter namanya iffah. Iffah itu menjaga kehormatan. Meskipun tidak kaya, dia tidak akan minta-minta. Dia tidak akan serakah, tidak akan berhasrat pada dunia, pada pengumpulan harta. Maka sikap orang berilmu itu selalu sikapnya orang kaya. Dia tidak pernah mengeluh dengan kepemilikannya. Orang bodoh pun mengira orang berilmu itu miskin. Padahal kerendahan hatinya lah yang membuatnya tampak hina. Oke, ini anggapannya orang yang tidak ngerti tentang orang yang berilmu. Terus, akuilah bahwa Allah senantiasa berbuat baik kepadamu, mesti engkau melanggar perintahnya. Dia tidak marah terhadapmu, mesti engkau tidak mengingatnya. Dia menutupi aibmu, meski rasa malumu sangat kecil terhadapnya. Dan dia tidak membutuhkanmu sebenarnya, meskipun engkau sangat membutuhkannya. Ketahuilah bahwa terik matahari tiada guna bagi orang buta. Begitu juga yang menerima cahaya ilmu hanyalah orang yang bertakwa. Obat tidak berguna bagi orang mati. Begitu juga etika tidak bermanfaat bagi tukang berdalih, orang yang suka cari alasan.
Hujan deras tidak berguna bagi bebatuan keras, begitu pula hikmah tidak akan berbuah di hati para pecinta dunia. Terakhir, ini cerita tentang sebelum Imam Haris Al-Muhasibi meninggal, beberapa menit sebelumnya beliau berbisik pada Ja'far bin Abi Saur, salah seorang sahabatnya yang saat itu duduk di sebelah beliau. Terus katanya Imam Haris, jika aku melihat sesuatu yang aku sukai, maka aku akan tersenyum kepadamu. Dan jika aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai, kamu pasti akan melihat perubahan di mukaku. Kemudian akhirnya Ja'far berkata, Al-Muhasibi tersenyum sebelum meninggal dunia. Berarti beliau melihat sesuatu yang disukai. Itulah kisah akhir hidupnya Imam Haris Al-Muhasibi, seorang sufi besar. Oke, saya kira itu ya malam hari ini tema muhasabah kita.